Halo teman-teman, perkenalkan namaku Risma Agusti. Aku dari kampus STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh. Aku dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini aku ingin membahas sedikit materi tentang sejarah Timur Tengah. Yuk kita bahas. Materi pertama yaitu latar belakang. Yang menjadi latar belakang dari sejarah Timur Tengah adalah tempat lahirnya peradaban-peradaban kuno seperti Mesopotamia dan Mesir kuno, serta 3 agama besar yaitu agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Seiring berjalannya waktu, kawasan ini menjadi pusat perdagangan dan pengetahuan dengan kekhalifahan seperti Umayyah dan Abbasiyah yang memajukan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Selama abad ke-19 dan ke-20, Timur Tengah menjadi fokus kolonialisme Eropa yang membagi wilayah tersebut menjadi negara-negara modern dengan batas-batas yang sering mengabaikan kesamaan etnis dan budaya. Dengan kondisi ini menyebabkan ketegangan yang berdampak pada dinamika sosial politik saat ini, termasuk konflik regional, persaingan sumber daya, contohnya seperti minyak, serta peran globalnya dalam ekonomi dan politik. Materi yang kedua yaitu pengertian sejarah Timur Tengah. Sejarah Timur Tengah adalah bidang yang sangat luas dan mencakup berbagai peradaban, agama, dan kerajaan yang telah berkembang di wilayah ini selama ribuan tahun. Negara yang ada di Timur Tengah ialah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak dan Iran, Qatar, Kuwait, Bahrain, Yaman, Oman, Mesir, Suriah, Israel, dan Palestina. Selain dari itu, ada garis besar materi lengkap tentang sejarah Timur Tengah dari zaman kuno hingga era modern. Yang pertama yaitu zaman kuno, yang mana pada masa Mesopotamia, wilayah ini di sekitar sungai Tigris dan Efrat yang disebut sebagai tempat lahirnya peradaban. Peradaban besar seperti Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan Asyur muncul di sini. Selanjutnya yaitu pada masa peradaban Sumeria, yang mana salah satu peradaban pertama dengan penemuan penting seperti tulisan cuneiform, roda, dan sistem pemerintahan kota. Selanjutnya pada masa Babilonia dan Hammurabi, yang mana kerajaan Babilonia terkenal dengan Raja Hammurabi dan Kode Hammurabi, salah satu hukum tertulis pertama di dunia. Selanjutnya yaitu pada masa kerajaan Asyur, yang mana dikenal dengan militer yang kuat dan sistem pemerintahan yang efektif. Materi selanjutnya yaitu Persia kuno, yang mana didirikan oleh Kyros Agung yang memperluas invasi hingga Mesir dan Asia Kecil. Wilayah Persia dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar di dunia. Materi yang kedua yaitu pada zaman klasik. Pada zaman klasik ada beberapa materi yang kita bahas, yaitu yang pertama, penaklukan oleh Alexander Agung, yang mana pada tahun 330 sebelum Masehi, Alexander menaklukkan Persia dan membawa pengaruh Helenisme ke wilayah Timur Tengah. Selanjutnya yaitu pada masa Kekaisaran Romawi dan Bizantium, yang mana setelah kematian Alexander, Timur Tengah terbagi menjadi berbagai kerajaan yang kemudian dikuasai oleh Romawi dan Bizantium di wilayah barat. Selanjutnya yaitu Kerajaan Parthia dan Sasania, yang mana 2 dinasti besar di Persia yang berperan penting dalam melawan Romawi dan menjaga budaya Persia. Materi selanjutnya yaitu kebangkitan Islam, yang pada masa Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin, penyebaran Islam dimulai pada abad ke-7 di Semenanjung Arab. Dengan kepimpinan Nabi Muhammad dilanjutkan oleh para khalifah awal yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin atau Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan juga pada masa kekhalifahan Umayyah membawa Islam ke wilayah yang lebih luas, termasuk Spanyol, Afrika Utara, dan Asia Tengah. Dan selanjutnya yaitu pada masa kekhalifahan Abbasiyah, yang mana berpusat di Baghdad. Kekhalifahan Abbasiyah terkenal dengan zaman keemasan Islam, di mana ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni berkembang pesat.
Materi selanjutnya yaitu masa Bolu, yang mana dinasti Salju, suku Turki yang menguasai sebagian besar Timur Tengah dan mendirikan kekuasaan di bawah dinasti Seljuk. Yang kedua yaitu Perang Salib, yang mana rangkaian konflik antara kekristenan Eropa dan Islam di Timur Tengah untuk menguasai tanah suci Yerusalem. Selanjutnya yaitu wilayah Mongol dan Ikhanat, yang mana pada abad ke-13 bangsa Mongol menyerbu Timur Tengah yang menyebabkan kerusakan besar, tetapi kemudian mengadopsi budaya dan agama Islam. Materi selanjutnya yaitu Kesultanan Utsmaniyah, yang mana pada awal Kesultanan Utsmaniyah telah didirikan oleh Osman I. Kesultanan ini berkembang menjadi salah satu pemerintahan yang paling berpengaruh. Selanjutnya yaitu Penaklukan Konstantinopel, yang mana pada tahun 1453 Kesultanan Utsmaniyah menduduki Konstantinopel atau Istanbul yang menandai runtuhnya Kekaisaran Bizantium. Selanjutnya yaitu kekuasaan di Timur Tengah, yang mana Utsmaniyah menguasai wilayah Timur Tengah yaitu Eropa Tenggara dan Afrika Utara. Dan juga kekuasaan Utsmaniyah berlangsung hingga abad ke-20 dengan menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal. Selanjutnya yaitu kemunduran dan reformasi Tanzimat, yang mana pada abad ke-19 reformasi dilakukan untuk memodernisasi pemerintahan Utsmaniyah, namun pemerintahan ini tetap mengalami kemunduran. Materi selanjutnya yaitu era kolonialisme dan Perang Dunia I, yang mana pecahnya Kesultanan Utsmaniyah setelah kekalahan dalam Perang Dunia I, runtuhlah Kesultanan Utsmaniyah, yang mana wilayah Timur Tengah dibagi oleh kekuatan Eropa atau perjanjian Sykes-Picot dengan Inggris dan Prancis menguasai sebagian besar wilayah. Dengan adanya gerakan kemerdekaan, banyak negara Timur Tengah yang mulai memperjuangkan kemerdekaan, mulai dari kekuasaan kolonial Eropa dan akhirnya berhasil merdeka pada pertengahan abad ke-20. Dan selanjutnya yaitu Perang Arab-Israel, yang mana pembentukan negara Israel pada tahun 1948, yang mana Israel didirikan sebagai negara Yahudi yang menyebabkan konflik dengan negara-negara Arab di sekitarnya. Pada Perang Arab-Israel, sejumlah perang yang terjadi termasuk Perang Kemerdekaan Israel pada tahun 1948, Krisis Suez pada tahun 1956, Perang 6 Hari pada tahun 1967 dan Perang Yom Kippur pada tahun 1973. Konflik ini terus berlanjut hingga hari ini, terutama terkait masalah Palestina. Selanjutnya yaitu Perang Dingin di Timur Tengah. Perang AIS dan Uni Soviet, yang mana Timur Tengah menjadi medan persaingan AIS dan Uni Soviet dengan masing-masing mendukung pihak tertentu. Misalnya AIS mendukung Israel, Arab Saudi, dan Iran, sedangkan Uni Soviet mendukung Mesir dan Suriah. Selanjutnya yaitu Revolusi Iran pada tahun 1979, yang mana Iran menjadi negara Islam setelah Reformasi Iran dengan menggantikan rezim monarki dengan pemerintahan teokratis. Hal ini mengubah dinamika kekuatan di Timur Tengah. Selanjutnya yaitu Perang Irak dan Iran pada tahun 1980 sampai 1988 yang disebabkan oleh perbedaan agama, politik, dan ambisi kekuasaan di antara kedua negara. Materi selanjutnya yaitu pada masa era modern dan konflik terkini, yang mana pada masa Perang Teluk, Irak menginvasi Kuwait menyebabkan perang yang melibatkan sekutu negara-negara pemimpin IS. Invasi IS ke Irak pada tahun 2003, IS menginvasi Irak dengan alasan bahwa negara tersebut memiliki senjata pemusnah massal. Ini menyebabkan ketidakstabilan yang berkepanjangan di Irak dan seluruh kawasan. Pada musim semi Arab pada tahun 2010 sampai 2011, yang mana gelombang protes dan pemberontakan melanda negara-negara Arab yang menyebabkan perubahan pemerintah di beberapa negara seperti Tunisia, Mesir, Libya, dan Yaman. Konflik Suriah, yang mana dimulai pada tahun 2011, perang saudara di Suriah telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah dan menarik campur tangan banyak pihak internasional. Materi selanjutnya yaitu isu kontemporer, yang mana pengaruh Iran dan Saudi dalam geopolitik
persalingan antara Irak atau Syiah dan Arab Saudi atau Sunni sangat mempengaruhi konflik di wilayah ini, terutama di Suriah, Yaman, Irak, dan Lebanon, yang mana krisis pengungsi dan migrasi. Konflik berkepanjangan telah menyebabkan jutaan orang mengungsi dari negara mereka, menciptakan krisis pengungsi di kawasan ini dan di Eropa. Dan juga perkembangan ekonomi dan teknologi. Negara-negara seperti UAE dan Qatar mengalami perkembangan pesat dan investasi di bidang teknologi, infrastruktur, dan pariwisata.